Baik, mari kita buka Amos pasal 4, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca buat saudara. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediaman. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh turunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari dengar baik-baik. Ya, ada satu pesan yang dikatakan di dalam bagian ini. Ya, kata kuncinya adalah, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Nah, apa yang disebutkan di dalam bagian itu, yang disebutkan adalah Tuhan menghukum atau Tuhan memperingati, Tuhan mendisiplin, Tuhan membuat warningnya. Tetapi warning itu nggak diperhatikan. Ya, peringatan itu tidak diperhatikan. Makanya kalau Anda memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, itu kata itu dipakai di sana. Ya, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Lalu dalam ayat yang ke-7, ya, hal yang sama dikatakan di sana. Ya, 7-8 ya, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-9 dikatakan lagi, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Lalu ayat yang ke-10, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat yang ke-11, demikian juga dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya, jadi dalam semua kondisi, saudara. Jadi penghukuman itu sudah dimaksimalkan Tuhan itu. Ya, dari mulai apa? Kalau saudara melihat di sana, dari mulai tidak ada makanan. Lalu dari mulai dibuat kekeringan. Lalu apa lagi? Dibuat hama terhadap terhadap tanamannya. Lalu apa lagi? Dilepaskan penyakit sampar. Lalu yang berikutnya dijungkir balikkan kotanya seperti Sodom dan Gomora. Tapi tetap nggak ada reaksi, tidak bertobat. Nah, jadi apa yang dimasukkan dalam bagian ini? Pelajaran penting buat kita. Kekerasan hati itu akan menghalangi orang peka dengan Tuhannya. Kekerasan hati itu, ya, kekerasan hati tidak membuat kita bisa segera bertobat. Tetapi kadang-kadang kekerasan hati itu, ya, kalau hati orang sudah keras, yang terjadi adalah orang tersebut semakin merajalela, semakin sudah tidak tahu mana Tuhan dan mana yang bukan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi mari lembutkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya tidak terjadi seperti yang Tuhan katakan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Mari kita mulai hari ini dengan semangat yang baru, dengan kata yang baru, bahwa kita harus peka dengan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.